berita tuh. Waktu bawa istri ke sini, apa kata keluarga? Kalau bawa istri ke sini itu biasa aja, Biasa aja. Soalnya kan saya duluan dulu, Mm. sekitar 4 bulan baru bawa istri. Mm. Jadi saya pegangannya tetap awalnya karena yang mendatangkan saya orang terpercaya ya Iya. saya sendiri. Mm. Jadi mau diberitakan seburuk apapun tentang Kamboja Biarlah tidak gitu. goyah saya Iya. karena yang mendatangkannya itu loh. Ya. Gitu. Jadi tergantung siapa yang mendatangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Bongsep di Kamboja. Ini sekarang saya mau tanya-tanya sama Ustadz dari Indonesia. Ini salah satu Ustadz dari Indonesia dari kota Dodol, yaitu Garut. Nah, ini udah 1 tahun mengajar di pesantren Al Yahya, kota Phnom Penh. Kita mau tanya apa aja keseruan mengajar di Kamboja dan kapan datang ke sini. Terus kesulitan apa aja yang ada di Kamboja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Orang Sunda. Alhamdulillah. Kumaha di Garut Damang? Di Garut dari lama alhamdulillah. Ya, kita karena orang Sunda, kita bahasa Sunda nih ya. Kita campuran. Oke, buat teman-teman, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Pertama datang ke Kamboja itu kapan? Tepatnya 7 Oktober 2024. 7 Oktober 2024. Saya itu sebenarnya gini, saya ngikutin konten-konten itu ada beberapa orang, tapi kok ini ada konten yang ngajar di Kamboja. Saya tuh penasaran tadinya, saya ikutin terus, ternyata ini ada bahasa logat Sunda, terus ini di mana Phnom Penh-nya gitu kan. Saya searching memang pesantrennya gede. Yang saya heran bisa datang ke sini itu awalnya gimana? Oke, awalnya ya. Iya, silakan. Jadi dulu saya mondok di Sukabumi. Di daerah mana Sukabumi? Cikembar. Cikembar ya. Cibadak belok, Hmm. Cikembar. Itu pesantren saya. Hmm. Nah, saya tuh di pesantren punya dosen dari Arab. Dari Arab asli. Dari Arab asli. Oh. Oke. Nah, lulus pesantren tuh 2018. 2018 dari Sukabumi. Ya, lulus Oh. pesantren. Ya. Dari situ ya biasalah ngajar-ngajar di pesantren di Indonesia. Nah, Hmm. suatu hari Hmm. dosen anak tersebut yang dari Arab itu Iya. nge-share di grup alumni. Kan kita biasa ada grup alumni kan? Iya. Dia nge-share di grup alumni apa? Siapa nih alumni yang mau ke Kamboja ada kesempatan? Nah, ternyata dosen anak tersebut dulunya sebelum ngajar di Indonesia ngajar di Kamboja. Oh, nah buat para penonton ternyata ini Pak Ustadz Teswara ini ternyata dosennya orang Arab, terus dulu mengajar di Kamboja. Makanya kepada teman-temannya mungkin satu alumni itu kalau bisa dibilang nge-share, lu mau nggak kerja di mana gitu lah ya gitulah ya gitu. Ternyata hokinya buat Pak Ustadz nih. Terus kesulitan pertama datang ke sini ada kesulitan nggak? Kesulitan ya ada sebenarnya. Apalagi waktu awal saya tuh ini pertama kali ke luar negeri. Pertama sendiri Dulu terus Ya. baru bawa istri. Oh, udah berumah tangga berarti. Iya, Alhamdulillah. Ternyata Pak Ustadz ini udah berumah tangga kan. Punya anak. Anak 1. Ya, semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Kita doakan Pak Ustadz sehat terus. Nah, Amin. ada cerita yang lumayan menyedihkan memang. Kan tadi berbicara Waktu pertama kesulitan. datang di sini. Waktu pertama bawa istri nih ceritanya yang Oh, iya. agak mengharukan lah. Tapi Sampai- gini gimana? maaf, saya potong. Eh, Kan di sini banyak berita-berita tuh. oh, Waktu bawa istri ke sini, apa kata keluarga? kalau bawa istri ke sini itu biasa aja, Biasa aja. Soalnya
kan saya duluan dulu. Mm-mm. Sekitar 4 bulan baru bawa istri. Mm-mm. Jadi saya pegangannya tetap awalnya karena yang mendatangkan saya orang terpercaya ya Iya. saya sendiri. Mm. Jadi mau diberitakan seburuk apapun tentang Kamboja Biarlah, tidak gitu. tidak goyah saya Iya. karena yang mendatangkannya itu loh. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi tergantung siapa yang mendatangkannya. Nah, selama tinggal di Kamboja, berarti udah berapa lama di sini sekarang? Ini bulan ke-11. Bulan ke-11, berarti hampir Hampir 1 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun ini, mata pelajaran apa yang dipelajari atau Diajarkan. diajarkan kepada masyarakat lokal yang ada di Kamboja ini? Muslim Kalau Kamboja saya megang 2 pelajaran, yaitu pelajaran menghafal Quran, tahfidz Quran, kita biasa bilang, yang kedua bahasa Arab. bahasa Arab. Nah, terus untuk pesantrennya ini ada berapa murid? Terus lokasinya di mana? Lokasinya tepatnya di Provinsi Tebong Kemum, provinsi baru yang keluar dari Kampung Cam, dulunya masuk Kampung Cam. Nah, kalau untuk jumlah santri ada sekitar 120-an. 120-an santriwati sama santriwan? Enggak, santri aja. Aja, santri aja. Kalau santriwati ada juga, sama juga satu apa yang kita bilang satu pusat lah. Oh iya, satu iya. induk. Satu induk. Tapi jaraknya setengah jam dari situ, masih di provinsi yang sama. Saya juga pernah berkunjung ke. Oh, tapi nggak disamain di situ? Enggak, setengah jam jaraknya. Tuh, pernah berkunjung juga saya. Nah, ini ada apa dari Indonesia yang mengajar ke Kamboja ini hanya 1 orang Pak Ustadz aja, apa ada yang teman lain? Ada teman lain, 3 orang total. Orang Indonesia Orang juga? Indonesia, tapi yang berumah tangganya saya, yang 2 ini jomblo nih. Tapi ada di sini? Ada di sini. Oh, ada di sini. Ikut sekarang? Ikut sekarang. Nah, nanti kita tanya juga di pantai yang 3 orang ini. Yang 2 orang ini orang mana? Yang satunya Jawa Timur, yang satunya Bengkulu. Oh, Sumatera. Nah, ini kan sekarang tuh saya kan kenal Pak Ustadz ini dari media sosial guys nih ya. Dari TikToknya banyak lah segala nganter istri ke pasar terus. Iya. Iya benar. Yang paling viral itu kalau kalian nonton itu apa? Ginjal ya apa? Ginjal. Iya ginjal. Di take down nggak sih? Di take down. Di take down, Soalnya kenapa di take down? Karena anak malu kan mau ketemu bapak-bapak dari KBRI. Iya. Kan itu Iya, lawakan lah istilahnya. Iya sebenarnya itu lawakan karena kita makanya kalau mau bikin konten Kamboja biar viral. Begitu ya tadi. Iya, Ya? benar. Ya oke, ya itu jadi berita itu kalian cari berita yang valid. Kita menerangkan Pak Ustadz bahwa Pak Ustadz juga mengajarkan agama Islam di Kamboja, menyiarkan agama Muslim juga di Kamboja gitu. Jadi buat teman-teman Muslim kalian jangan melihat sebelah mata ya. Jadi Kamboja itu tidak semuanya serem nih Pak Ustadz. Makanya banyak orang-orang wah di Kamboja begini-begini ya. Makanya sekarang kita perjelas di sini nih. Tidak semua yang di Kamboja pekerjaannya tuh ya kayak berita-berita, scam lah kayak gitu, jual ke TPO enggak gitu. Nah, Pak Ustadz, nah ini kan istri ikut ke sini nih. Ikut. Nah, terus istri gimana? Pertama datang di sini ya maaf, Kamboja kan pertama berita, terus makanannya ya, makanannya kan saya aja yang lama di sini tuh makan buk lohong, itu saya belum masuk tuh sampai sekarang gitu. Nah Pak Ustadz masalah makanan gimana nih? Ada kesulitan nggak? Kalau makanan alhamdulillah relatif aman sih. Iya. Dan alhamdulillahnya juga di situ di pesantren kita kan dikasih tempat tinggal di dalam walaupun berumah tangga. Iya. Dan dikasih ya fasilitas dapur, kompor dan lain sebagainya. Iya. Fasilitas ada. Jadi kalaupun misalnya kita nggak cocok sama makanan yang disediakan, kan kita memang bebas ngambil makanannya sama dengan santri. Tapi kalau kita nggak cocok, ya masak sendiri akhirnya. Kadang masak mie, kadang masak bala-bala. Oh, jadi tergantung kita aja moodnya lah yang mau masak apa ya. Gitu. Jadi gampang-gampang. Terus kalian di sini kan bahan pokok juga kurang nih, makanya kita kan lidah kita juga beda. Ya apalagi orang Garut nih sukanya pedas-pedas nih Tan. Ya kan? Nah, itu mungkin kesulitannya ya. Makanya ini kalau saya lihat konten-kontennya tuh konten di kemarin terakhir yang Jumatan itu ya. Ada di video YouTube ya, kalau nggak salah di apa Facebook ya. Kalau nggak salah ya. Iya, ya ini jadi imam Jumatan kalau nggak Oh, salah. Iya, iya kan? khotib. Iya, khotib, Oh, iya, khotib iya, di betul, betul. iya. Nah, sekarang berarti mengajarkan apa
di pesantren itu dari jam berapa ke jam berapa Nah, kegiatannya setiap hari? mulai pada subuh. Dari subuh udah mulai mengajar. Jadi pada subuh kita sholat berjamaah di masjid, Mm-mm. dan selesai sholat semua guru gak pulang. Tapi kita sebutnya halakoh, jadi melingkar gitu, duduk-duduk. Nah, itu ngaji satu-satu. Oh. Ngapalin dia, terus disetorin satu-satu, satu-satu. Misalnya satu orang, saya megang sekitar 15 anak gitu melingkar. Sampai jam 6. Sampai jam 6. Baru sarapan. Dari situ ada kegiatan lagi di malamnya. Beres sarapan, masuk kelas, masuk lagi, ngaji lagi. Jam 7.15-an, ngaji lagi 1 jaman lagi. Yeah. Terus baru belajar di kelas, belajar agama. Hmm. Ada 3 pelajaran agamanya tuh, bahasa Arab, terus tauhid atau keesaan Allah, tentang iman, terus satu lagi tentang akhlak. Oh. Nah, terus istirahat jam 10, makan siang. Nah, masuk lagi untuk pelajaran umum jam 1. Nah, Jam itu 1. barulah guru-guru umum yang masuk. Nah, kita guru-guru agama istirahat. Guru-guru umum masuk, ada kan fisika, kimia, biologi, ada 10 pelajaran tuh yang wajib dipelajari itu. Dari sekian pelajaran ada 10. Ya, 10. Soalnya saya ngikutin waktu mereka kelas 3 tuh ujian nih, ujian nasional. Iya. Di kita mah ingat waktu ujian nasional cuma 3 pelajaran. Ujian nasional. Iya. Bahasa Inggris, Kan dirangkum. Ya. ada bahasa Indonesia, terus matematika kalau kalau SMA 4 sama matematika, kalau dulu waktu SMP 3. Nah, di Kamboja ini ujian nasionalnya 10 pelajaran. 10 pelajaran. Nah, dan yang saya baru tahu juga, kan di pesantren semuanya muslim ya, Iya. tapi wajib belajar Buddha juga. Alasannya apa? Karena di ujian kan pelajarannya, kalau nggak belajar kan nggak bisa ngisi ujian. Jadi kita di pesantren belajar pelajaran yang sudah ditetapkan negara Kamboja. Iya. Jadi termasuk pelajaran Buddha. Kita itu santri itu katanya diajari gimana tingkah lakunya orang Buddha, ibadahnya. Biar bisa ngisi di ujian aja. Berarti toleransinya sangat kuat sekali lah ya. Betul. Nah gitu. Terus saya tuh kadang-kadang bertanya nih Pak Ustadz ya, karena beberapa kali lihat Pak Ustadz ini kayaknya sangat menikmati, sampai saat ini saya lihat mulai menikmati nih. Nah, terus untuk warga lokal sendiri gimana menurut Pak Ustadz? Warga lokal. Kegiatan Pak Ustadz sama warga lokal, terus sama bapak-bapak mungkin di pesantren orang Kambojanya, ada kesulitan nggak untuk berkomunikasi atau silaturahmi? Ya, tentu saja kalau untuk komunikasi sangat terbatas sekali. Kita berkomunikasi hanya dengan yang bisa bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Atau kalau kita misalnya nemuin orang yang terpelajar, wah ini rata-rata bisa English, misalnya kita ketemu insinyur. Yeah. Ada juga wali santri yang dia insinyur, bisa English. Iya, iya. Nah, dan saya juga sebenarnya pernah nginep 1 malam Di rumah warga. Kenapa nginep di situ? Karena kan waktu Idul Adha itu, ingat. Oh iya. Idul Adha, santri dipulangin semua, di pesantren kosong, nggak ada yang sholat Idul Adha di situ tuh. Nah, akhirnya ya saya nginep di rumah warga di dekat masjid yang kita mau sholat Idul Adha. Jadi malam takbirannya. Malam takbiran juga di rumah warga. Di rumah warga di kampung pemukiman Muslim. Pak Ustadz kan ngajar di pesantren itu, intinya di kampung itu. Nah, di kampung apa namanya? Kalau nama kampungnya nggak tahu. Ya itu yang tadi apa? Tebong-Kemum, Provinsi ya, Tebong-Kemum. Di Provinsi Tebong-Kemum. Ya kita kalau bahasa kampungnya memang susah. Saya yang lama di sini pun nih teman-teman susah sekali kalau udah ngomong gitu. Bisanya cuma sosdai bong, okun bong gitu. Jadi itu. Saya pun mempelajari Kamboja ini budayanya, terus orang-orangnya, wisatanya, apalagi saya eksplor Kamboja, wisatanya itu. Memang sampai saat ini pun belum lancar bahasa Kamboja gitu, tapi saya tetap harus mempelajari karena salah satu bagi saya kalau pinter bahasa Kamboja, karena saya tinggal di Kamboja, itu suatu penghargaan buat saya gitu. Betul. Nah sekarang Pak Ustadz, selama mengajar kan ini kan beda-beda ya namanya watak anak-anak pesantren itu, kesulitannya di mana, itu kira-kira gimana, sama nggak kayak di Indonesia?
Kurang lebih sama saja. Jadi kenakalannya santri sama saja. Jadi yang nakal ada, yang baik ada, banyak juga yang baik, yang pinter ada, yang kurang pinter ada, macam-macam. Tapi tinggal di situ banyak apa emang pulang? Enggak, semuanya harus tinggal di situ. Semua harus tinggal di situ. Harus tinggal di situ, gak ada yang Rata-rata orang mana paling banyak? paling banyak orang Temanggung. Tapi Warga lokal situ. Warga lokal situ ada yang dari Phnom Penh ya 1 2, ada yang Iya. juga dari Kampung Cham, ada juga. Ya memang di sini kan terkenalnya beberapa kampung tuh kayak di Kampot, Kampung Cam. Ya muslimnya paling banyak tuh kalau yang saya tahu memang di daerah Simrip sama Kampot. Simrip kemarin saya udah ke masjid itu Almania. Ya sampai masjid paling besar di Almania itu di Simrip. Bahkan deket Pub Street ya, tempat hiburan malam. Tapi saya akui emang keren banget. Maksudnya toleransinya yang saya sangat terharu. Oh sebelah tempat hiburan gitu, sebelah masjid. Tapi mereka asik aja gitu, maksudnya toleransinya bagus lah. Itu yang saya suka dari Kamboja. Nah, pasti kan ya kita kembali ke berita tadi ya, banyak berita. Ya kita Pak Ustadz ini kan udah menginjak 11 bulan. Terus istri juga udah ikut berapa bulan berarti? Sekitar 6. Nah, ada nggak keluhan dari istri gitu ke Pak Ustadz sendiri? Ada keluhannya itu karena kita jauh dari mana-mana di Temanggung tuh. Itu tuh ke pasar tuh lumayan jauh itu sebenarnya. Ke Jauh? pasar itu sebenarnya. Iya. Karena istri saya tuh dia biasa di tempat tinggalnya di rumah mertua, rumah istri dulunya itu memang dekat kemana-mana. Jadi jajan deket, jajanan banyak, deket pinggir jalan. Jadi mau jajan bakso tahu, batagor deket. Yeah. Tapi kalau di sini mau jajan juga, pokoknya nggak bisa jalan kaki, harus pakai motor. Gitu, jauh dari mana-mana. Jadi itu kesulitannya. Tapi kalau untuk bahan-bahan gampang lah ya. Ya kurang lebih lah. Ada yang bahan-bahan yang kita tidak temukan. Misalnya dulu mau nyari kecap di mana? Yeah. Nggak ada kecap, Yeah. kecap manis. Yeah. Adanya kecap asin. Iya, memang di sini begitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak produk-produk Indonesia yang masuk. Ya buat teman-teman jadi yang nonton nih ya. Sekarang udah nggak sulit lagi untuk tinggal di Kamboja karena produk Indonesia udah banyak. Mau kecap, mau apa. Dulu kita nih saya ya di sini mau cari Indomie soto, Pak Ustadz, itu harganya satu dus sampai $25, 300.000, percaya nggak? Satu dus ya? Iya, itu kalau dapat Indomie soto itu lu kayak nemu emas, tau nggak? Wah, mending lu beli tuh Indomie gua gitu. Sampai saya dulu pernah jual saus ABC pun harga $5. Sekarang $1 udah dapat. Bisa dapat. Iya. Karena udah banyak. Nah, terus di sini Ustaz mengajar agama di pesantren. Terus untuk guru-gurunya sendiri ada berapa orang di pesantren ini? Sekitar 20-an, ada 20-an. 20-an 20 santriwati sampai apa 20. santriwan aja? Santriwan aja. Santriwan aja. Tuh ya. Terus kegiatan yang anak-anak ini kan banyak nih kesulitannya, dari mulai agama, dari mulai ngedidiknya, atau mungkin yang namanya di pesantren saya ngalamin tapi nggak lama lah ya. Iya ngalamin bener. Ya, Pesantren kilat. Iya, ya. pesantren kilat lah ngalamin. Ya makanya saya tuh sampai bicara gini, loh kok sampai ngajar di Kamboja gitu. Nah selain bahasa yang diajarkan bahasa di pesantren bahasa Arab, ada bahasa lain nggak yang diajarkan di sini? Enggak sih, kalau saya sendiri bahasa Arab. Kalau yang di pelajaran di situ sendiri ya tentu saja mereka belajar bahasa Khmer dan Inggris juga. Oh, tapi Pak Ustadz ikut juga bahasa Khmer tuh? Nggak ikutan? Nggak gitu. Aduh. Nah, buat teman-teman mungkin itu aja Pak Ustadz ya. Iya. Sedikit mengulik kehidupan Pak Ustadz di Kamboja, dari mulai datang sampai ke sini ke Kamboja mengajar di pesantren Al Yahya yang ada di Tebung Tumum, Phnom Penh, kota Phnom Penh. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang belum subscribe TikToknya silahkan aja follow. Kegiatan Pak Ustadz nih, Deswara nih ya, sama keluarganya. Anak berapa tahun umur? Anak umur 2 tahun. Istri itu kenapa? Jadi karena pertama belum minim pengalaman ke luar negeri ya. Waktu itu tuh saya nggak tahu bahwasanya
kalau mau terbang itu syarat tiket pulang harus ada. Loh, kenapa? Gak tahu, pokoknya gini, gak boleh terbang kecuali tiket pulang udah ada. Loh, karena Pak Ustadz kan resmi maksudnya. Nah, kalau Kenapa? saya, Iya. kalau saya karena udah kan gini ceritanya. Kalau pas awal saya ke sini, Iya. itu dibilang sama pihak sini, sedangkan waktu bawa istri, nah itu saya tuh enjoy saya, tapi sebenarnya menunggu kapan ini, kenapa gak dikasih tiket pulang. Tapi saya kira, oh kan mereka ini tuh istri dan anak ikut saya, dan saya sudah punya visa. Iya. Jadi udah, saya bilang ke si petugas bandaranya waktu check in barang, saya ini nggak pulang. Masa ini kan visanya masih berlaku 7 bulan lagi, masa 7 bulan lagi harus beli dari sekarang tiketnya kan gitu. Iya. Oh iya, kalau bapak gak apa-apa sana, tapi ini istri harus tiket pulang sekarang juga sana. Waduh, langsung anak telepon, itu waktu mepet banget, telepon. Nah, baru dikasih tiket pulang, itu tuh istri tuh udah panik lah, Iya. udah panik. Jadi memang apakah, coba Anda mau tanya ke Bang Syaf juga, memang begitu kalau kita ke negara itu tiket pulang itu syarat gitu. Gimana coba pengalaman Bang Syaf? Jadi gini Pak Ustadz, kalau masalah tiket itu tidak semuanya harus seperti itu. Karena kita yang banyak ya, makanya tadi kita bahas dari awal masalah tiket itu sebenarnya kan orang kebanyakan kenapa ditanya seperti itu, kebanyakan ngomongnya wisata, tapi tinggal di sini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Banyak seperti itu, makanya mencegah kasus-kasus yang tadi kan kita bilang scam. Tapi begitu istri datang ke Kamboja gimana? Ya udah, langsung alhamdulillah mendarat. Terus ada visa on arrival ya, visa kalau nggak salah huruf visa B atau D lupa. Iya, Nah, B, di situ, iya. bayar di situ, terus udah keluar dari Kamboja, alhamdulillah udah Beres. keluar dari bandara beres. Nah, terus tahu dong istri gimana? Oh ini tempatnya begini gitu. Iya. Ada kayak gitu nggak? Pasti itu Iya. udah pastilah kalau gitu. Iya, tapi pada awalnya memang gak apa-apa lah, berjuang dulu di sini, kata saya tuh, berjuang dulu, sabar dulu. Tapi ya dekat-dekat ke sini, udahlah di sini jangan nambah 1 tahun cukup katanya. Gitu, karena ya saking jauhnya, mau ke pasar jauh. Jadi dia tuh memang hobinya jajan, pengen jalan kaki jajan gitu. Pengen di tempat 1 tahun habis gitu. pengen kerja tinggal di suatu tempat yang ya suasana kota lah dia mau gitu. Ya ini kan kita namanya juga menyiarkan agama ya. Di mana kita tempat ya kita mau nggak mau kan begitu. Nah ini kan saya juga agak-agak banyak pertanyaan sih sebenarnya. Kok kalau misalkan Pak Ustadz udah habis di sini, rencana katanya mau habis kontrak ya? Kok bisa habis kontrak begini? Apa emang suatu perusahaan? Apa emang personal dari sana, dari pesantren sana di Indonesia? Sebenarnya memang kesepakatan awalnya waktu berangkat ke sini juga ya 1 tahun. 1 tahun. Untuk membantu di situ memang. Oh jadi tujuannya membantu, bukan kita kamu kerja aja di Kamboja di pesantren ini, bukan? Ya kalau kita bilangnya kerja, tapi maksudnya 1 tahun dulu. Nah sekarang kan udah 1 tahun nih, udah 1 udah tahun. kabarnya udah 1 tahun. Itu kira-kira kita yang saya di sini aja gitu. Sebenarnya gara-gara tadi anak cerita istri kayak gitu, udah apa ya agak betah lah istilahnya. Jadi anak juga mau pindah, kalaupun anak di Kamboja lagi, ya anak pengennya di Phnom-penh perkotaan kayak gitu. Iya, pokoknya di Arseka lah gitu kan. Pokoknya intinya yang deket ke mana-mana lah, terus ramai orang. Padahal kalau kita lagi libur nih, kan kadang liburan juga, kan kita nggak liburan, misalnya liburan seminggu kan nggak pulang ke Indonesia, akhirnya tinggal di dalam pesantren. Betul. Itu bener-bener plong kosong, nggak ada siapa-siapa. Ya, memang seperti itu. jangankan di tembung-tembung ya, maksudnya di sini pun sama saya. Oh, di sini tuh gitu. Sama maksudnya Sepinya ya. Sepi, tetap kalau malam pun sepi di sini gitu. Jadi ya kita bicara tadi, ya kalau emang istilahnya 1 tahun di sini, terus secara pribadi atau secara dari personalnya pesantren, itu kita nggak bisa minta lagi. Nggak tahu ya, soalnya anak nggak coba gitu, soalnya anaknya nggak minta lagi gitu. Kenapa alasannya? Ini kan itu udah tadi istri. karena dan sebenarnya anak pun kayaknya pindah aja deh gitu.
Pindah. Jadi entah pindah ke Kamboja ataupun ya pindah ke pesantren di Indonesia kembali. Karena kan sebelum di Kamboja juga saya sudah berpengalaman di beberapa pesantren, ya tinggal kontak-kontak gampang. Oh, Gitu. Jadi tinggal ada pesantren misalnya ada lowongan, apalagi saya banyak punya forum alumni tadi, Iya. misalnya tinggal share saja, misalnya saya lagi kosong nih butuh kerjaan, siapa yang lagi butuh guru, ya itu gampang. Tapi maaf nih bicara gaji. Nah, Gaji. Saya lihat kontennya. Katanya gajinya dolar nih. dolar itu. Emang dapat berapa? Kita spill aja Tapi dikit ya. skillnya kan bahasa Arab. Ya. Kita spill bahasa Arab aja. Tafsir Quran. Berarti kan hatam Quran ini. Hafal. Gaji langsung tembak aja. Tembak aja ngapain lu sebutin? 470. $470. Coba kita rupiahin. Pokoknya kurang lebih 7 juta. Udah gitu Bersih. aja. Bersih. Bersih, makan udah dapet. Iya, tempat makan tinggal udah dapat. Pokoknya itu udah ngantongin 7 juta bersih untuk mengajar di pesantren yang ada di kota Phnom Penh. Gitu. Gitu. Nah, pasti kan gini. Kamboja ini menurut saya sangat potensi buat kita-kita. Ya contoh Pak Ustadz ini sangat berpotensi ya. Pasti tahulah ya. Kenapa saya bilang berpotensi? Sekarang media sosial ini kan sangat kenceng sekali untuk pendapatan di media sosial kan. Nah, Pak Ustadz tuh TikTok udah berapa lama? Apa karena di Kamboja aja bikin TikTok, saya mau tanya? Kalau bikin Ya. dari dulu, tapi kalau intens konten di sini. Nah, saya tahu makanya ini guru ngaji dari Indonesia, tapi saya lihat kan pasti lihat scroll ke bawah tuh. Intennya memang di sini atas saya gitu. Ya udah pasti dong. Ada ya kita nggak munafik ya, pasti kita yang namanya jauh-jauh pasti cari duit. Apalagi sekarang di konten ini kan udah mulai tinggi lah Pak Ustadz ya, followernya udah tinggi, penontonnya pun udah banyak sekali. Nggak ada niat yang diusahain gitu, tinggal untuk di pesantren terus atau kemana pindah pesantren sini. Ya ada usaha untuk itu ada. Pasti. Tapi maksudnya nyantai lah. Santai Jadi aja. cuma kenalan aja. Kalau misalnya butuh guru gak? Enggak, udah. Kalau misalnya butuh guru gak? Butuh. Oh di mana? Misalnya bicara gaji cocok, bisa. Gitu. Jadi Pak Ustadz juga butuh duit ya. Gitu. nggak Bukan mungkin. kameramen aja yang butuh duit. Pak Ustadz juga butuh duit lah, Nah, ya kan? Jadi tentu saja kita misalnya butuh guru gak? Misalnya butuh, nggak langsung aja. Nah. Gajinya berapa dulu? Iya, karena ya kita nggak munafik, jauh-jauh kita juga kerja cari duit dan masalah mengajarkan kita sesuai dengan prosedur yang kita ajarkan kepada masyarakat yang ada di Kamboja ya, muslimnya. Gitu di pesantren Al Yahya gitu. Nah, mungkin itu aja Pak Ustadz nih ya. Kalau ada salah-salah kata mungkin ya mohon dimaafkan dan saya terima kasih nih atas waktunya nih. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu kembali kalau ada waktu kita podcast lagi. Tahun depan gimana ini di Kamboja seperti apa nanti kita podcast lagi. Jangan lupa subscribe nama YouTube Ana Deswara Setia, TikToknya juga Deswara Setia, IG-nya juga sama, Facebooknya juga sama. Nah, pesan kesannya untuk orang Indonesia yang ada di Kamboja atau muslim-muslim yang ada di Kamboja, pokoknya teman-teman yang menonton konten kita di seluruh dunia bahkan ya. Oke, untuk teman-teman muslim terutama yang di Kamboja, sholatlah sebelum disolatkan. Itu aja. Itu aja. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ustadz ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.